Bismillahirrahmanirrahim. Turun dari mimbar. Jadi ini macam mana dia punya letakkannya kurang. Tayyib. Jadi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan asma wa sifat, kita tidak boleh membuat permisalan. Fala tadribu lillahil amsala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kalian membuat permisalan untuk Allah karena Allah tahu dan kalian tidak tahu. Tayyib. Tapi apa? Rasulullah membuat, yaitu apa? Memberikan contoh. Tapi kata para ulama, contohnya di sini bukan sebagai apa? Bukan sebagai tasbih, penyerupaan. Sebagai apa itu berarti mata Allah seperti ini, telinga Allah seperti ini. Tapi maksudnya adalah mimbabit taukid, menguatkan yang betul-betul ketika Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah memang mengisyaratkan ke pendengaran dan penglihatan beliau. Ini bukan mengatakan mata Allah seperti mata kita, telinga Allah seperti telinga kita, bukan itu. Tapi maksudnya adalah tahqiq dan taukid. Betul-betul memang Allah punya pendengaran dan punya penglihatan. Ma'ruf jelas apa? Enggak mungkin mata Allah sama dengan mata makhluk. Dhaif sekali mata makhluk itu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW membacakan ayat itu tadi. Apa itu? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Manakala Robnya menampakkan diri ke gunung, dia menjadikan gunung itu hancur. Lalu Rasulullah SAW akhraja torfa khinsirih faqala hakadha fasakhal jabal. Tayyib. Rasulullah mengeluarkan ujung jari kelingkingnya mengatakan demikian, lalu gunung itu pun hancur. Bukan maksudnya jari Allah sama dengan jari kita, jelas seberapa kita ini jari kita. Jari Allah mampu untuk menampung seluruh makhluk. Tapi apa? Ini adalah sebagai taukid, penguatan betul-betul Allah memang punya jari. Dan memang sebagai apa? Penjelasan yang Allah tampakkan kepada gunung belum semua zatnya, baru sekedar ujung kelingking saja. Jadi di sini bukan sebagai tasbih dalam artian apa sama dengan kita, tapi memang sebagai tahqiq dan taukid. Betul-betul itu yang terjadi dan bahwasanya memang Allah punya yang disebutkan itu. Yaitu apa? Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Demikian pula di Sahih Bukhari Muslim dari hadis yang telah kita lewati, hadis Ibni Umar, yaitu apa? Yaqbidullahu al-aradin biyadihi wa yatawis samaa bil biyaminih. Allah menggenggam seluruh bumi dengan tangannya dan menggulung langit dengan tangan kanannya, summa yahuzzuhun, lalu menggoncangkannya. Lalu Rasulullah menggoncangkan mimbar atau kursi kalau nggak salah, mimbar ya waktu itu. Kemudian sampai kami mengatakan apa? La yakhirranna bihil mimbar. Pasti apa? Mimbar itu akan menjatuhkan beliau. Tayyib. Bukan berarti cara menggoncangkannya macam itu, tapi sebagai taukid bahwasanya memang betul-betul Allah menggoncang. Bukan kiasan seperti yang digambarkan oleh para ahli kalam. Itu sekedar kata-kata kiasan, itu majas saja dan seterusnya. Bukan, betul-betul menggoncangkan. Tayyib. Dan beberapa dalil banyak sekali. Jadi apa? Ini yang dikatakan sebagai qiyas aulawi. Yaitu boleh menggambarkan, tapi dalam artian apa? Yang hanya dicontohkan oleh Nabi, tidak boleh lebih dari itu. Dan inilah yang dipahami oleh para tabi'in dan para sahabat. Kenapa? Karena ketika hadis tadi, kisah masalah Allah menampakkan kelingking pada gunung itu, ini adalah diriwayatkan oleh Humaid dari Sabit dari Anas. Taib. Humaid ketika melihat bahwasanya Sabit mengeluarkan jari kelingkingnya, maka beliau mengatakan, "Madza turidu min hadza ya Aba Muhammad?" Apa yang Anda inginkan dari ini wahai Abu Muhammad? Yaitu apa? Humaid mengingkari. Maka dadanya dipukul oleh gurunya, yaitu apa? Sabit bin Aslam Al-Bunani. Mengatakan, man anta ya Humaid wa ma anta ya Humaid. Siapa kamu wahai Humaid dan apa kamu ini? Saya meriwayatkan seperti yang disebutkan oleh Anas dari Rasulullah. Lalu kamu tanya macam ini. Berarti apa? Memang tabi'in mempraktekkan itu karena memang sahabat mempraktekkan itu. Karena melihat Rasulullah mempraktekkan itu. Dan Allah menyetujui Rasul melakukan itu. Berarti sebatas apa yang dicontohkan oleh Nabi saja. Ini yang terkait dengan masalah hak Allah, asma wa sifat. Nggak boleh kita membuat untuk yang lain-lain. Adapun untuk yang sebagai keumuman dalam cara mengajar boleh kita dengan apa? Praktik. Dan itu dalilnya banyak.
Sampai di situ aja. Adapun untuk asma wa sifat sebatas apa yang dicontohkan oleh Nabi saja. Adapun yang ditulis oleh Ibnu Battudah dalam rihlah dia sampai di sana, sampai di Masjid Jami kalau nggak salah di Damaskus atau di mana itu, lalu dia lihat Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti cara saya turun, kemudian turun dari mimbar, lalu Syekhul Islam dipukuli oleh masyarakat dan seterusnya. Kata para ulama ini dusta Ibnu Battudah, karena di tanggal itu Syekhul Islam masih di dalam penjara, sudah sekian lama di penjara karena fitnahnya orang-orang sufi. Jadi memang dia dusta atau yang dia lihat adalah mungkin apa? Jin atau apa? Karena orang-orang sufi biasa didatangi oleh jin. Ahlus sunnah alhamdulillah Allah jaga nggak sering didatangi oleh jin. Tapi orang sufi karena terlalu suka yang khurafat-khurafat, akhirnya jin memang menampakkan diri. Melihat apa yang kita sendiri tidak lihat. Jadi yang melakukan adalah apa? Jin. Itu kalau Ibnu Battudah jujur. Tapi yang betul adalah apa? Boleh jadi dia dusta. Sementara Syekhul Islam beliau di dalam penjara. Jadi Syekhul Islam nggak pernah mencontohkan yang macam itu. Dan itu sudah Ana tulis kalam-kalam Syekhul Islam tentang masalah itu di dalam pembelaan terhadap Syekhul Islam. Beliau bahkan mengatakan barang siapa mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya ini, maka orang itu kafir. Nggak mungkin Syekhul Islam mau melakukan kekafiran diri sendiri, nggak mungkin. Jadi itu contoh yang keliru. Siapapun mencoba melakukan itu keliru. Dan itu juga yang dinukilkan oleh siapa itu? Sirajuddin Abbas, seorang kiai Indonesia ketika membuat buku apa itu? 73 kelompok. Lalu mengatakan apa? Salafi itu mujassimah, yang betul adalah Asy'ariyah. Nah, sebelum Asy'ari lahir lalu mana kelompok yang betul? Dia mengatakan yang tadi itu Ibnu Taimiyah mujassim karena menggambarkan cara Allah turun seperti cara dia turun dari mimbar, seperti kata Ibnu Battudah. Semuanya sumbernya ke dia, Ibnu Battudah. Sementara siapa yang mensikohkan Ibnu Battudah? Mereka tak kisah itu. Baik. Wallahu a'lam. Ini yang pertanyaan tadi itu dari Anas sendiri yang dia mengklaim bahwasanya yang betul dari 73 kelompok adalah Asy'ari. Kita katakan sebelum Asy'ari lahir berarti semuanya keliru kah? Karena nggak ada yang tahu yang betul, berarti nggak ada akidah yang betul sebelum Asy'ari lahir. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.